Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sedama, saya Upasaka Pandita Adi Dharma Iskandar Wanagiri. Hari ini kita akan melihat sedikit ke belakang mengenai riwayat hidup Siddhartha Gautama. Namun kita tidak mengambil seluruhnya, kita hanya mengambil sebagian dari riwayat itu dan kita akan melihat bagaimana sejarah dari Siddhartha Gautama itu mempunyai satu makna-makna yang bukan hanya makna secara dhamma, tetapi juga membawa makna untuk kehidupan kita. Saya akan mengambil khusus peristiwa ketika Siddhartha Gautama keluar dari istana. Jadi ketika itu Siddhartha Gautama memohon izin kepada ayahanda Raja Suddhodana untuk keluar istana dengan pertimbangan bahwa karena saya adalah calon raja, maka saya ingin melihat bagaimana kondisi di luar dan kondisi rakyat saya. Mendengar permohonan ini, Raja Suddhodana sangat berbahagia. Oh, putraku sedang mempersiapkan diri untuk menjadi raja nantinya. Nah, singkat cerita, Siddhartha Gautama kemudian diizinkan oleh raja ayahandanya untuk keluar meninjau keluar istana. Peristiwa ini yang pertama adalah tiba-tiba Siddhartha Gautama melihat ada seorang tua, orang tua melintas di hadapannya. Bapak Ibu, kemudian Siddhartha Gautama pulang ke istana dan peristiwa ini menjadi renungan bagi Siddhartha Gautama. Lalu kemudian Siddhartha Gautama keluar lagi memohon izin kedua kalinya kepada ayahanda untuk keluar istana, meninjau keluar. Yang terjadi adalah Siddhartha Gautama melihat peristiwa orang yang sakit. Nah, kemudian sampai 4 kali peristiwa Siddhartha Gautama keluar dari istana. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, 4 peristiwa ini menjadi cikal bakal atau kunci utama bahwa menjadi awal mula dari munculnya ajaran Buddha. Saya tidak bercerita panjang lebar tentang bagaimana ajaran Buddha selanjutnya, tetapi peristiwa ini mempunyai satu teladan atau makna yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari. Istilah yang sekarang ramai kita ketahui adalah blusukan. Bahwa Siddhartha Gautama telah melakukan blusukan keluar istana melihat berbagai kondisi masyarakat itu. Ini membawa pesan pada kita bahwa satu peristiwa blusukan akan membawa keberhasilan bahwa kita sebagai perumah tangga jangan segan-segan untuk melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, yaitu melihat keluar, melihat langsung apa yang ada. Jadi ibaratnya seperti kita mempunyai keluarga, jangan segan-segan kita juga melakukan belusukan kepada anak-anak kita. Kalau kita memiliki bisnis, jangan segan-segan kita juga melakukan belusukan, meninjau langsung ke lapangan. Memang untuk sekarang ini kita seringkali mengandalkan CCTV. Namun itu tidak cukup. Siddhartha Gautama bisa saja menerima info-info dari para petinggi istana, menerima laporan dari manapun, bisa saja. Ibaratnya CCTV, kita hanya melihat, duduk, lalu melihat apa yang terjadi. Itu tidak cukup, Bapak Ibu. Belusukan yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama dengan melihat langsung peristiwa orang sakit, orang tua, orang mati.
ini memberikan satu sentuhan yang sangat mendalam, dan sama apabila kita terjun langsung ke lapangan, kita dapat merasakan, kalau misalkan itu sebuah pabrik, kita dapat merasakan bagaimana panasnya suasana di pabrik. Bagaimana seorang karyawan begitu berjuang untuk menyelesaikan satu tahapan pekerjaan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Dan tidak bisa kita rasakan hanya dengan kita menerima laporan atau hanya dengan melihat CCTV. Nah, pelajaran dari riwayat Sang Buddha ini penting bagi kita renungkan bahwa satu kesuksesan tidak hanya bisa kita terima dari sekedar menerima laporan, tetapi perlu kita juga merasakan situasi nyata, kondisi saat itu bagaimana, dan tentu ada hubungan secara emosional ketika kita mengalami langsung kejadian itu. Demikian pula dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Dengan demikian terjadilah hubungan emosional yang baik, dan dari situlah Siddhartha Gautama pulang ke istana dan merenungkan lebih mendalam, sehingga ini memicu Siddhartha Gautama untuk mencari jawaban dari semua itu. Sama seperti kita, ketika kita terjun langsung melihat permasalahan, kita tidak sembarangan mengambil suatu keputusan, tetapi kita mempelajari secara utuh permasalahan itu. Dan itulah kesuksesan yang akan menjadi yang menghantarkan kita untuk menuju kesuksesan itu. Bahwa sebuah kesuksesan tidak hanya berdasarkan dari laporan-laporan, tidak hanya berdasarkan dari seorang Siddhartha Gautama yang duduk di istana yang indah, menerima laporan-laporan, tetapi kita perlu langsung terjun. Demikianlah Bapak Ibu, bahwa kita dari cerita ini, saya mencoba mengajak kita semuanya tidak melihat sejarah itu sebagai hanya sejarah, tetapi sejarah Siddhartha Gautama itu mengandung banyak sekali makna-makna yang sangat relevan. Sehingga di sini, Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha itu tidak hanya berdasarkan apa yang dituturkan atau yang disabdakan, tetapi juga riwayat atau sejarah hidup Siddhartha Gautama ini banyak sekali makna-makna yang dapat kita terjemahkan dan sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan khusus untuk saat ini, saya hanya mengambil satu peristiwa, yaitu ketika Siddhartha Gautama keluar dari istana. Demikian Bapak Ibu, semoga kita dapat memahami sejarah dari kehidupan Siddhartha Gautama, bukan hanya melihat apa yang tertulis, apa yang diceritakan, tetapi kita dapat menarik sejarah ini, peristiwa-peristiwa di dalam sejarah ini sebagai satu teladan yang dapat menuntun hidup kita menuju satu kesuksesan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama. Namo Sang Hyang Adi Budaya.